hati katakan Allahku, 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 Tuhan semesta alam. Siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah sukacitamu boleh hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Selagi kita siap menari untuk berdua. Amin. Amin. Bersama katakan haleluya. Amin. Selalu baru setiap rahmatnya, rahmatnya pun tak pernah berakhir.
nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Silakan dengan sukacita kau nari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Masih siap memuji Tuhan, amin. Haleluya, kita puji Tuhan sukacita penuh ya. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabuh dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang menabuh dengan sambil menabur benih, pasti membawa berkat, berkasnya. Haleluya. Kami yang tidak percaya, kami akan membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Amin. Katakan kasih Allah, kasih akan. Ya. Amin. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Apakah kita katakan haleluya? Yang menabuh dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas, berkasnya. Katakan yang menabuh dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai berkat, sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas, berkasnya. Bersama-sama katakan yang berjalan dengan mencucurkan air. Haleluya. Yes. Akan menuai dengan. Amin Yesus. Sorak-sorai. Ya, sekali lagi katakan yang berjalan. Amin. sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat. Haleluya. Yang menabuh dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan
yang kuasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih Yesus. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itulah Kau sediakan bagiku. Terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itulah Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji Bapa-Mu. Dengan apakah ku bawa Tuhan selain puji dan sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Selalu bersama kita Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasa. Sungguh kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Yesus. Yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Dengan hati katakan berkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itulah Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini
Mari jemaat katakan, siapakah aku ini Tuhan. Kami puji matamu Tuhan. Jadi puji matamu. Kami bersama kami ajak Tuhan berdiri. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali dengan hati katakan, siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan. Kami biji matamu Tuhan. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali dengan hati katakan, siapakah kami Tuhan? Siapakah ini Tuhan. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Saya dipanggil Babe Yohan, tapi nama aslinya Dedi Yohanes Kristianto. Saya bersama dengan istri saya, kami baru menikah 23 tahun yang lalu. 23 tahun. Masih ada yang lebih lama kali ini. Dan anak saya yang pertama sudah kerja, yang satu yang kecil baru 1 tahun lalu lulus SMA. Ya, mereka pelayanan semua hari ini, pelayanan semua di GBI Gajah Mada. Saya pastor di GBI Gajah Mada, sudah baru ya. Baru sih, karena saya yang paling muda di situ. 11 tahun saya ada di GBI Gajah Mada, full time di sana, dan baru jadi diangkat sebagai pejabat itu mungkin 6-7 tahun yang lalu ya. Saya jadi PDP gitu ya, dan dipercaya untuk menggembalakan jemaat di anak-anak muda, anak-anak remaja, sama dewasa muda. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik dan sangat mendasar untuk kita bisa belajar menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita lihat judulnya itu kasih mula-mula ya. Kasih mula-mula ini materi yang sangat sensitif, tapi inilah yang mendasari kita untuk kita bisa melangkah ke depan gitu ya. Dan bacaannya juga mari kita baca di Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Sebelumnya saya mau cerita dulu ya. Soalnya kalau kita udah baca Wahyu gitu, Wahyu kan, itu kan kitab ngeri yang ngapain? Jadi kita tuh jarang sekali baca Wahyu karena kita bahas soal kematian, bahas soal kiamat gitu, bahas ngapain bahas Wahyu ya hari ini. Nah, jangan salah saudara. Saya akan ceritakan dulu kenapa ada kitab Wahyu. Dan saya percaya saudara setelah ini saudara akan ngerti semangat untuk baca Wahyu. Seharusnya. Jadi begini, Wahyu itu ya, itu ditulis oleh yang namanya Yohanes. Yohanes itu adalah Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, jelas-jelas bukan Yohanes saya juga Yohanes. Yang pasti dia adalah Yohanes yang murid Kristus, murid Yesus. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama dia ada di dunia ini, Tuhan Yesus ada di dunia. Selama 3,5 tahun, dia menyebut dirinya sendiri di kitab Yohanes, kitab Injil, menyebut dirinya sendiri adalah murid yang dikasihinya. Di kitab-kitab lain nggak diomongin, Injil yang lain nggak diomongin, tapi dia ngaku-ngaku kalau dia itu adalah murid yang paling dikasihinya.
6 kali dia nulis secara pribadi. Kalau di dalam kitab Yohanes, aku adalah murid yang dikasihinya. Dan memang setiap perjalanan Tuhan Yesus yang ring satunya Tuhan Yesus, selalu ada Yohanes di situ. Nah, Yohanes ini satu-satunya murid yang ada di salib Yesus pada saat Yesus disalib, dan itu ada ibunya Maria. Yang lain murid-muridnya nggak tahu kemana, tapi si Yohanes ini ada di situ. Berani loh, dicari murid-muridnya pada saat itu, tapi dia memberanikan diri karena aku sayang sama Tuhan Yesus. Gue cinta sama Tuhan Yesus, gue nggak mau. Ini ada ibunya, aku mau ke sana, aku ikut juga ke sana. Aku mau ngelihat Tuhan Yesus. Yesus gue, dan aku sangat mengasihi dia. Nah, yes, jadi Yohanes ini bener deket banget sama yang namanya Yesus yang pada saat dia ada di bumi. Dia sangat mencintai. Dia satu-satunya murid yang meninggal bukan karena martir, ya. Dia satu-satunya murid yang meninggal karena usia. Sempat dikejar, sempat ditangkap, dia sempat digoreng, dimasukin ke wajan yang isinya minyak panas gitu. Emangnya kayak kiam apa? Dimasakin, digoreng di situ guys. Digoreng, dicemplungin, dikeluar, nggak mati. Terus akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos. Nah, pada saat dibuang di Pulau Patmos, dia nulis surat ini, surat Wahyu ini. Yohanes ini di Alkitab itu dia murid yang kedua yang lumayan banyak ngisi nulis surat gitu ya, nulis surat. Satu yang di Injil, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Jadi sebetulnya kitab ini adalah kitab Wahyu ini adalah kitab dari seorang yang mencintai Yesus. Kita harus belajar baca kitab Wahyu ini adalah dari perspektif orang yang bagaimana seseorang yang mencintai Allahnya. Jadi nggak sembarangan. Bukan Petrus adalah orang yang dekat juga. Bukan Andreas, tetapi orang yang sangat mencintai Yesus dan dia nulis surat Wahyu ini. Jadi perspektifnya harus beda. Jadi kita harus pikir, wah ini aku sedang membaca surat cinta. Kalau baca Wahyu, harusnya begitu guys. Harusnya begitu Bapak Ibu ya, saudara, Bapak Ibu apa saudara-saudara ya. Kita harus membaca Wahyu itu sebagai sebuah ini adalah sebuah cerita di mana murid yang sedang sayang sama Allahnya. Udah kayak film drakor gitu. Ada yang suka film drakor di sini? Oh, haleluya. Sama ya berarti yang kita. Nah, kalau misalnya kita punya perspektif seperti itu, ya, baru kita akan ngerti, baru saya akan ajak baca tentang ini, tentang ya jemaat di Efesus. Dia sedang bahas jemaat di Efesus di Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 5. Oke, jadi siap ya sekarang ya. Saya berharap mindsetnya bukan kita bahas tentang kiamat, sebentar kita akan pengangkatan gitu ya, tapi ini bahas tentang first love, cinta mula-mula, cinta dimana harusnya kita miliki untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tengah dunia yang sangat susah sekali, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan yang kita perlukan hanya kasih mula-mula, first love. Dan kita belajar dari seorang yang sangat-sangat mencintai Tuhan. Seru kan? Jadi kita bukan belajar dari orang sembarangan, kita bukan belajar dari orang yang kenal Tuhan Yesus, tapi kita belajar dari orang yang benar-benar dia cinta banget sama Tuhan. Jadi itu kayak seakan-akan tuh dia udah mau mati gitu ya. Dia tulis surat cinta buat Tuhan, ditulis kitab Wahyu. Dia tulis cinta surat Tuhan pada jemaatnya, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Sebegitu besar cintanya supaya kita tuh bisa mengerti semua betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita semua. Amin. Seru ya. Nah, oke. Nah, mari kita baca. Saya akan bacakan dari kitab ini. Oke. Ini saya ambil dari terjemahan baru. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ini dia sedang bicara kepada jemaat di Efesus. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang disebut
yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta, dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal Allah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, saya mau tanya dulu sebelum saya masuk ke materinya. Siapa yang di sini pernah jatuh cinta? Oh, semua ya. Kalau nggak pernah jatuh cinta ya waduh ya aneh ya. Oke. Aduh. Apa yang saudara-saudara lakukan kalau misalnya sedang mau nembak ke dia gitu ya, menembak si dia. Waduh. Ngirimin coklat kali ya. Kalau saya dulu ngejar istri saya tuh, calon istri saya tuh dulu ngirimin coklat, ngirimin boneka enggak ya? Enggak. Tapi saya tuh sering buat surat cinta. Waduh. Maaf ya, sekarang saya lahir tahun 70-an, jadi dulu tuh zaman dulu nggak ada WA, nggak ada kirim story gitu ya, nggak ada. Dulu isinya cuma bisa tulis surat cinta. Dan setiap nulis surat cinta itu, waduh, nggak tahu tiba-tiba kok ada kayak keluar, waduh, kata-kata yang unbelievable bisa tiba-tiba nongol gitu ya. Tiba-tiba kok bisa ngomong begini ya, lucu gitu, tapi seru gitu ya. Dan rasanya tuh ya, kalau baca sekali surat itu, baca lagi, habis itu selesai gitu ya. Baca lagi gitu ya, ngulang. Aduh, bisa sejam itu, kayaknya pernah begitu juga. Tapi masa ada sih yang hari sekarang masih nulis surat gitu? Masih ada? WA kali ya? Atau dengerin suaranya, voicemail, terus dengerin lagi, di play lagi. Cok-cute. Ini. Ya sebenarnya begitulah pada saat kita itu mau belajar first love. Bagaimana rasanya untuk kita sama Tuhan. Nah, kita soalnya nggak kalau kita nggak mengenal dia, siapa dia, kita mungkin nggak bisa melihat bagaimana cintanya Tuhan itu kepada kita. Kalau kita mengenal, kita melihat, gampang ya kalau di dunia ini kan bisa ketemu dia gitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya yang namanya manusia, ini saya itu ya setelah ngejar nembak itu berhasil dapat waktu itu, yes, dia mau jadi pacarku, gitu. Dan setelah itu kayak gimana ya, pernah sempat jadi berantem sedikit gitu ya, berantem terus nyuek-nyuekin gitu ya. Nah, for your information para ladies, biasanya yang cowok itu kalau udah nembak dapat, dia tuh kadang cowok itu merasa lepas, yes, selesai. Jadi perhatiannya jadi berkurang. Jadi tolong hati-hati para ladies. Nah, saya tuh sempat berantem, cerita kan beberapa waktu yang lalu. Sempat berantem, terus dia lagi di mobil, udah aku turun sini aja, katanya kan. Ya udah, aku berhenti, terus dia keluar, terus tak tinggal. Lu kok ditinggal? Nah, jadi rasanya tuh jadi apa ya? Sampai kok berkurang. First love-nya jadi berkurang. Sampai pada saat kami menikah itu, perjalanan kehidupan kami itu ya karena saya sibuk ya kerja ya. Saya kerjanya di Semarang, waktu itu bolak-balik Semarang Salatiga. Oh ya, saya tuh pertama kali bertobat itu di Salatiga, di Pondok Daud. Jadi saya sangat merimain sekali ya pelayanan seperti ini itu, karena dulu juga gereja kami pindah-pindah. Namanya gereja Pondok Daud, gereja pindah-pindah, BD Pondok Daud, pindah-pindah gitu ya. Jadi setiap hari mungkin tinggal tunggu kabar, hari ini ibadah di sini, jadi bawa alat musik semua, masukin ke mobil saya, terus kemana baru bongkar-bongkar masang lagi. Jadi saya kayak merasa di rumah saya di sini, rumah dulu.
Nah, dulu waktu di Salatiga itu pelayanan saya ya pada saat menikah di Salatiga, dan karena bolak-balik Salatiga Semarang, jadi saya harus pindah ke Semarang karena tanggung jawab kerjaan itu semakin berat. Nah, pada saat saya di Salatiga saya sempat ikut apa namanya retret MOU, Merit of Unity, apa lupa saya namanya. Karena saya pada saat itu, karena saya kerja capek gitu kan, begitu sampai di rumah rasanya tuh nuntut, karena capek. Alasannya tuh nuntut. Alasannya nuntut, kok nggak diperhatiin sih, kok nggak dibikinin minum, kok nggak kok nggak, mukanya kok begitu datang ya dia kan juga ada masalah, kok ada masalah begini. Dan saya pun masuk pulang itu dengan muka yang cemberut begitu. Nah, jadi pada saat pertemuan retret itu saya jadi belajar dan diingetin bahwa pasanganmu itu bukan pembantu, bukan penolong yang siap di dapur. Nah, saat itu saya bertobat, saya mengerti kembali artinya cinta mula-mula, dan saya yang namanya cinta itu harus bertumbuh. Yang namanya belajar untuk mencintai itu adalah belajar bukan jatuh cinta, jatuh sakit guys. Yang namanya cinta itu harus bertumbuh, grow in love, not fall in love, ya. Jadi itu yang namanya cinta. Kalau udah begitu ya kalian harus berusaha untuk gimana caranya tetap mencintai dia. Dari sinilah kita harus belajar ayat ini. Dari hubungan seperti inilah kita harus bisa mengerti bagaimana kita bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati. Saya akan lihatin kenapa sih kok tiba-tiba si Yohanes nulis begini gitu. Kronologisnya itu ada apa? Masalah itu ada apa gitu ya. Oke, next. Jadi kronologisnya itu begini. Yohanes kan dibuang di Pulau Patmos ya. Dan mendapat penglihatan ketika Yesus telah bangkit dan dimuliakan sebagai Allah, sebagai raja. Nah, Yesus membahas ada 7 jemaat di Asia Kecil dan masing-masing dihadapi dari masing-masing jemaat. Ada yang jadi apatis gitu ya, karena mereka sudah kaya dan makmur ya. Ada yang terpaksa berkompromi secara moral, orang-orangnya ada yang masih makan persembahan berhala, berzina, memiliki kuil-kuil berhala. Padahal ini jemaat Tuhan. Dan ada juga yang tetap setia, tapi tetap setia tuh terpaksa gitu ya, terpaksa. Nah, kesengsaraan menimpa jemaat-jemaat tersebut, dan hal itu memaksa mereka untuk memilih antara berkompromi atau tetap setia. Berkompromi atau tetap setia. Ngadepin masalah, ya udahlah ikutlah kompromi, lupain Tuhan sebentar, hari Minggu datang bertobat gitu ya. Kondisinya waktu itu seperti itu. Kondisi hari H dia menulis ayat ini seperti itu. Nah, Efesus itu masalahnya, Efesus itu adalah kota yang paling gede. Jadi di sana tuh jadi tempat pusat komersial terbesar saat itu di situ. Dan di situ tuh ada tempat penyembahan berhala yang terbesar juga. Ada yang namanya kuil Diana. Kuil Diana tuh tingginya aja kalau dikisarin 4 lantai. Kantor saya tuh 4 lantai, jadi ya sekitar segitu tinggi banget. Zaman dulu membuat sebuah kuil. Jadi tantangan mereka itu, waduh berat sekali. Makanya pilihannya ikut tetap setia atau kompromi atau tetap setia. Nah, yang terjadi di sana yang pada saat itu adalah cintanya yang hilang, bukan meninggalkan cinta pertama, tapi cintanya hilang. Apa bedanya? Kalau cintanya hilang, masih dicari. Cintanya hilang, waduh, handphone saya hilang gitu ya. Waduh, mana nih? Pasti masih dicari. Tapi yang namanya meninggalkan cinta berarti aku udah nggak mau ini lagi. Itu yang terjadi pada saat itu. Jadi udah bukan aku kehilangan cinta, aku bisa nyari lagi. Masalahnya itu kalau misalnya cintanya hilang, dia bisa nyari lagi, pengen nyari lagi. Tapi kalau misalnya dia meninggalkan cinta, ya udah. Nah, oke. Kalau begitu salahnya apa dong? Salahnya apa dong?
Karena saya mau lihat di terjemahan versi The Message-nya. Next. Terjemahan versi The Message-nya itu ngomong begini di ayat ini. But you walk away from your first love. Why? What's going on with you anyway? Do you have any idea how far you have fallen? A Lucifer fall. Bahasa Indonesia-nya. Jangan pilih sembarangan. Oh bukan. Bahasa Indonesia-nya. Tapi kamu menjauh dari cinta pertama. Mengapa? Kenapa? Ada apa dengan musik? Gitu ya. Apakah kamu tahu seberapa jauh Anda telah jatuh? Seperti Lucifer jatuh. Parah ya. Ternyata Lucifer itu jatuh gara-gara itu. Dia melakukan semua kegiatannya dia, tapi tanpa ada cinta. Dia melakukan tugas yang ditugasi sama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan dia begini, tapi nggak ada cinta di dalam hati. Itu yang membuat Lucifer jatuh, guys. Itu yang membuat Lucifer jatuh. Itu yang membuat kita tuh jatuh. Kita melakukan pelayanan di sini, kita melakukan pelayanan di kerjaan kita, melakukan pelayanan di sekolah kampus kita, tapi kalau misalnya tanpa ada cinta kepada Tuhan, nah, di terjemahan ini kita disamain sama Lucifer. Wow. Sampai sebegitu parahnya sebenarnya melakukan tanpa cinta sama Tuhan, tanpa kasih mula-mula. Nah, makanya hari ini saya akan share ciri-ciri umat Tuhan yang maunya cinta mula-mula, yang mau berusaha untuk memiliki cinta mula-mula, yang mau grow in love with God, yang walaupun masalah terjadi, walaupun tantangan tetap ada, tapi tetap cinta sama Tuhan. Gimana caranya? Ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Di ayat itu mengatakan bahwa di ayat yang maka bertobatlah, ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan itu di atasnya itu adalah jeripayamu mau melalui ketekunan. Aku tahu engkau dapat sabar. Nah, ini dari 3 hal ini kita bisa belajar lagi. Nah, yang pertama adalah next. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah tetap bertekun. Nah, dasarnya bagaimana kita mencintai ya, bagaimana kita mencintai dia, dasarnya adalah hukum kasih. Dasarnya aku mau belajar, ada dasarnya adalah hukum kasih. Harus saya ngambil dari bahasa terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya ngambil bagus karena beda-beda gitu ya. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, segenap jiwamu, seluruh akalmu, dan segala kekuatanmu. Kemudian cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Sepenuh hatimu, segenap jiwamu, seluruh akalmu, dan segala kekuatanmu. Kalau misalnya kalian, teman-teman saudara suka barbelan ya, dari kecil, umur 5 tahun barbelan gitu, misalnya, wah, ngeri banget kalau udah gede itu kayak apa gitu. Misalnya umur 1 tahun gitu ya, angkat berat, 1 kilo sih ya bagi dia yang umur 5 tahun ya, berat kali ya, mungkin 2 set, 3 set itu udah nangis gitu ya, ya kan, 1 kilo gitu. Tapi kalau misalnya sekarang angkat 1 kilo, 1 botol aqua gede itu 1,5 liter, 1,3 kilo. Ya kalau misalnya cuma angkat 1 botol itu ya enteng deh. Ya. Enteng. Tapi kalau misalnya ada personal trainernya, ada PT-nya gitu ya, 25 kilo gitu, pasti personal trainernya akan ngomong, ayo 1 set lagi, kamu bisa. Wah, itu pasti akan begitu. Itu yang dinamakan sepenuh hati. Itu yang namanya segenap kekuatan. Jangan sampai cuma gara-gara ada apa, cuma masalah enteng ya, misalnya mau gedein otot, tapi ngangkat 2 kilo 10 kali, udah cukup pergi. Nggak bakal kreatif, gitu kan?
Ini yang jadi patokan untuk kita belajar mencintai Tuhan. Dasarnya itu harus ini, hukum kasih. Gak bisa lari dari sini. Mencintai dengan sepenuh hati, segenap jiwamu, seluruh akal budimu, dan segala kekuatanmu. Harus sampai, Tuhan tolong aku. Jangan sampai, ya gitu, udah tinggal nggak mau ikut Tuhan lah. Sampai kepada, aku nggak tahu jalan gimana lagi, Tuhan tolong aku Tuhan. Ya ini baru sepenuh hati. Ini baru segenap hati. Ini baru seluruh akalmu. Nah, mari kita masuk sama-sama dengan 3 hal tadi. Ingat, ini dasarnya apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tetap bertekun dalam pelayanan dengan sungguh-sungguh. Tetap bertekun. Oh, banyak gitu ya. Kepotong ya. Tetap bertekun dalam pelayanan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu di ayat yang 2a. Ayat yang 2a. Ya. Ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Saudara-saudara, tahu nggak kenapa kita harus ikut di dalam sebuah pelayanan? Selain gara-gara Alkitab berkata bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan bisa lewat pelayanan musik, bisa menerima tamu, bisa bagian mendoakan jemaat yang ada, bisa apapun yang ada di gereja ini. Itu ikut melibatkan diri dalam pelayanan. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Tapi alasan yang kedua adalah kita bisa belajar bentuk karakter kita. Siapa yang di sini pernah gesekan sama teman sepelayanan? Enggak ada yang ngaku, karena kan nggak enak kan, ada di sebelah soalnya gitu. Oh, ada yang ngaku tuh, aduh, luar biasa. Ada. Siapa yang pernah di sini gesekan sama hamba Tuhan gitu? Kok begitu sih? Begitu sih. Banyak yang seperti ini karena itu udah segenap hati belum? Jangan-jangan hari-hari ini soalnya gesekan sama pelayan Tuhan, sama hamba Tuhan, gara-gara nggak disalamin gitu ya, gara-gara nggak diucapin shalom gitu, keluar. Gara-gara ya gesekan perbedaan pendapat, aku nggak cocok di gereja ini, aku nggak diterima di gereja ini, udahlah gue pindah aja lah, skill gue masih bisa dipakai di gereja lain. Waduh, pindah aja deh, guys, saudara ngapain pindah? Nanti someday kalau kita ngumpul di surga, kita ketemu dengan dia juga. Jadi ngapain pindah? Udah bertahan di sini, karena disitulah saatnya kita membentuk karakter kita. Karena disitulah saatnya kita untuk belajar dengan sepenuh hati. Tuhan, ya walaupun aku difitnah, walaupun aku mengampuni dia Tuhan, susah. Tapi di situ kan akan bentuk karakter kita sama seperti Yesus. Amin. Amin. Next. Nah, melayani dengan sungguh-sungguh dan melayani dengan rutinitas. Jangan-jangan sampai pada saat kita melayani, ini isinya jadi rutinitas. Pada saat disuruh ada pelayanan, datang ke gereja. Kalau nggak di jadwal pelayanan, nggak ke gereja. Gitu. Di sini nggak ada sih. Di tempatku ada. Di tempatku banyak, gitu ya. Kesal banget. Gak ibadah. Mereka menyamain, bukan sama aja. Pelayanan akhirnya kan gereja. Beda lah. Yang namanya pelayanan pada saat kita jadi jemaat di sini ya harus ikutin ibadah juga. Itu melayani dengan sungguh-sungguh, bukan gara-gara rutinitas. Pelayanan itu sekali lagi, next. Pelayanan itu adalah anugerah. Pelayanan itu adalah anugerah. Ya. Rutinitas yang membosankan karena nggak ada hati lagi. Hanya melakukan prosedur. Ini A, B, C, D. Oh ya, kok ulang lagi? Yaudah A, B, C, D. Sama kayak Lucifer. Pada saat dia belum jatuh, ya udah aku akan memuji Tuhan. Dia lakuin ini, lakuin ini. Selesai. Bukan itu yang Tuhan mau. Kita tetap
mau melayani Tuhan, tapi juga mencintai Tuhan. Ini di kehidupan apa ya? Di kehidupan gereja ya. Di kehidupan luar pun sama aja. Di kehidupan luar pun sama aja. Karena mengasihi itu tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama. Siapa yang masih marah kalau tidak dilayani dengan baik oleh waiters? Ya, ini waitersnya mana sih kok nggak datang? Masih marah, masih ini dasar tukang parkir dari tadi nggak parkirin, begitu keluar jalan, prit, gitu ya. Karena jadi udah parkir, nggak ada tukang parkir, ya udah mundur sendiri gitu ya. Udah mau tinggal maju, tinggal gas baru prit, ya dia baru datang. Dan dia minta cuma, gitu ya. Ngapain emosi ya? Kenapa kok bisa emosi tiba-tiba ya? Padahal cuma 3.000 loh. Kita menukar 3.000 dengan emosi. Sia-sia kan? Cuma 3.000. Ya udah lama-lama 3.000. Ya, tapi kenapa harus emosi? Kenapa kok? Ini yang harus dikikis guys. Ini yang harus aku nggak boleh punya perasaan seperti ini. Gue terus nggak dia layani, aku nggak boleh punya hati seperti ini. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan. Mari kita bertekun. Mari kita bertekun dengan setiap pelayanan dengan kesungguhan hati. Pelayanan mana aja? Pelayanan nggak cuma di gereja, pelayanan di kampus, pelayanan di kantor, bahkan pelayanan di marketplace, di dunia restoran, parkir, seperti itu. Mari kita melayani orang-orang di sekitar kita dengan sungguh-sungguh hati. Amin. Yang kedua, tetap berani menyatakan kebenaran, tapi dengan kasih. Yang tadi ayat 2b. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau tidak mencobai mereka berasuh, tapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Nah, gini kadang itu ya, kebenaran itu disampaikan bukan dengan kasih, tapi dengan emosi. Next, coba. Ya, isinya tuh penghakiman. Udah tahu bener, ya emang sih kita bener, tapi kita ini, kamu tuh ya, udah aku bilang kau, macam mana pula kau, ulang lagi. Isinya judgment, isinya penghakiman. Gue lupa dengan kasih, bukan dengan kasih. Kadang itu kita lebih menyatakan kebenaran bukan dengan kasih, tapi dengan judgment, dengan penghakiman. Waktu menegur kadang takut takut menegur karena kompromi, ya. Melakukan sama seperti orang lain, melakukan bukan karena Allah menginginkan, tapi kan banyak orang. Saya mau cerita ini ya. Kalau kita sedang naik mobil atau naik motor, kendaraan apa aja atau naik mobil, tiba-tiba ada orang, ini one way, tiba-tiba ada orang dari depan sana naik motor, ini kan one way ke sana, gitu kan? Ini ke sini naik motor, nggak pakai helm, udah itu klakson, gitu ya. Yang bener kan kita, gitu ya, yang bener kita. Udah di sebelah dilihatin. Oh, padahal yang salah siapa gitu kan? Yang salah kan dia. Tapi itu pernah gitu. Udah begitu. Kita langsung mikir, kita langsung bayangin. Ini kalau misalnya seandainya besok di depan lampu merah berarti berhenti. Nanti kalau misalnya dia datang nyamperin aku, berarti aku akan keluar. Oh, aku langsung akan pukul dia. Wah, aku akan stop. Tiba-tiba kenapa timbul pikiran seperti ini? Kenapa kok ada emosi ya? Memang kita yang benar sih, memang kita yang benar. Tetapi kenapa kita jadi emosi? Memang karena dia yang salah ya. Iya. Ini yang dinamakan dengan sepenuh hati. Tuhan, jengkel Tuhan. Tapi mau
mengampuni. Kita mau mengampuni dia. Walaupun dia yang salah, kita harus tetap mengampuni dia. Itu yang namanya dengan sepenuh hati. Itu yang namanya first love sama Tuhan. Berat. Untungnya kita sekali lagi kita punya personal trainer yang PT, namanya Roh Kudus. Itu yang akan selalu menguatkan kita. Dalam setiap kita belajar untuk mencintai Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kita. Dia nggak akan membiarkan kita tergeletak. Dia akan selalu mengingatkan kita. Dia akan beri kekuatan kepada kita untuk kita melakukan mencintai Dia dengan sungguh. Amin. Amin. Nah, next. Saya mau lihatin ayat ini satu. Ya, sekali lagi di Roma 8 ayat 1. Sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Kristus. Sekali lagi ya. Kadang kita akan menghukumi sih. Waduh, kalau misalnya aku nggak doanya aku akan dihukum nih, aku akan dihakimi sama teman-temanku. Dan jadi pelayanan itu seperti itu jadinya, gara-gara penghakiman. Nah, sekali lagi Tuhan aja nggak menghakimi loh. Masa saudara kita ya menghakimi? Tegur boleh, kasih tahu aja, sorry ya, aku mengasihimu, mari kita sama-sama bertumbuh, jangan telat dong. Ya, mari kita pelayanan dengan sungguh-sungguh lagi. Ya, oke. Maju terus. Itu belajar untuk komunikasi itu sesuatu yang memang susah. Yang namanya belajar bahasa Indonesia itu sampai S3 loh. Cuman ngomong bahasa, ilmu komunikasi itu berarti itu ada masalah dengan ilmu komunikasi. Karena belajar sampai yang namanya bahasa itu gara-gara bahasa ada sampai sarjana S3 sampai doktor ngomongin soal komunikasi. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah tetap sabar meski harus menderita. Tetap sabar meski harus menderita. Bukan di dalam penderitaan, tapi meski harus menderita. Ayatnya di 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya memang yang namanya penderitaan gak ada yang enak ya, gak ada yang enak. Difitnah, punya orang tua yang kasar gitu ya, ditipu orang, waduh itu gak ada yang enak. Dipermalukan, dan kita sebagai hamba Tuhan harus belajar sabar lagi. Sampai kapan belajar sabar terus? Kapan selesainya? Sampai kita naik surga, baru kita boleh nggak sabar. Karena di sana tuh di surga nggak ada yang namanya tuduh-tuduhan. Kita di sana itu merasakan kebebasan semua, nggak ada orang yang salah semua. Kita merasa bebas karena bersama dengan Allah. Selama masih ada di dunia ini, mari kita belajar terus untuk sabar. Ya. Apa bedanya? Next. Apa bedanya ngomong jujur sama komplain? Ngomong sama Tuhan dengan jujur dengan komplain sama Tuhan. Yang beda itu adalah responnya. Yang pernah ingat tadi soal Maria dan Marta. Menurut saudara, Marta bener kan? Oh, dia kerja kok. Mereka jauh, murid-muridnya Yesus dan Yesus jalan jauh, mampir, ya harus siap-siap dong. Ya. Marta bener lah, dia masak-masak, dia siapin. Maria malah duduk gitu kan. Maria duduk santai di dekat Yesus, gak bantuin Marta. Yang jadi masalah adalah responnya. Antara jujur dan komplain itu bedanya itu di responnya. Kalau komplain, kita selalu diawali dengan kata bahasa dulu, ngumpat dulu. Ya ampun, iya Tuhan. Itu komplain. Tapi kalau jujur, Tuhan, aku memang manusia yang lemah, tapi dengan masalah ini tuh
aku nggak bisa lakukan apa-apa. Itu jujur, ngomong jujur sama Tuhan. Kalau misalnya si Marta responnya gini. Dia lagi masak-masak, dia lagi siapin semuanya, beres-beresin. Maria di situ. Aku setelah selesai beresin ini, aku tak langsung ke sana. Kan nggak ada masalah kok. Masalahnya itu adalah dia ngomong, dia komplain sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, si Maria ngapain sih? Suruh dia di sini bantuin gue. Gitu. Masalahnya itu di responnya. Kalau misalnya si Marta nggak ngomplain, tetap jujur, tetap bisa ngasih, aku punya pelayanan di sini, aku selesaikan dulu, ya udah. Setelah itu kan bisa dekat sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, dapatkan kelegaan, bisa aja. Karena kita semua punya kapasitas sendiri. Setiap saudara punya kapasitas sendiri, gak usah banding-bandingin. Kadang itu kalau kita banding-bandingin, malah jadi pertengkaran. Sabar itu, sabar itu. Nah, jadi saling mempersalahkan karena kita banding-bandingin sama orang lain. Enak kali dia bisa begitu, Maria. Aku harus bekerja gini, sama aja. Aku harus pelayanan, aku harus begini. Masa yang lain enggak, tapi dia bisa dapat kemurahan dari Tuhan. Tuhan, aku udah doa, tapi nggak dapat kesembuhan. Engkau berikan kepada dia kesembuhan, kenapa aku enggak? Itu respon seperti itu tuh bukan first love, tapi respon di mana Tuhan, aku tahu Tuhan. Walaupun engkau nggak berikan aku jawaban, aku akan tetap setia sama kamu. Saya akan sebelum saya masuk ayat terakhir, saya mau share ini. Di tahun lalu, tahun 2021, saya tuh dan keluarga saya punya hutang yang lumayan banyak. Dan sayanya mikirnya hutang itu bisa dibayar karena papa mama saya akan bantuin. Hutang itu gara-gara saya gesek kartu yang dimana itu gesek kartu untuk benerin mobil kami itu rusak terus. Jadi itu banyak sekali pembenaran dan ditagih. Nah, setiap bulan biasanya orang tua saya itu kasih kiriman dengan jumlah yang cukup untuk bayar kartu kreditnya. Dan masa pandemi berarti tahun 2019 kan. Dan pandemi datang. Mereka sama sekali nggak bisa bayar. Dan kami harus membayar setiap bulan. Gimana nih Tuhan? Nggak bisa. Waduh Tuhan, tolong saat itu. Tolong. Akhirnya kami berjalan dan puji Tuhan, tiba-tiba ada orang yang ngirim agar kami tuh punya usaha. Istri saya tuh harus buat roti untuk bisa nyicil, kami bisa nyicil gitu ya. Terus satu saat ya, dan saya sempat puasa, Tuhan tolong Pak. Engkau gimana nih? Ini utang nih nggak bisa bayar Tuhan setiap bulan, nanti kalau misalnya ada tukang tagih gimana dong pada saat itu. Berdoa, belum ada jawaban, nggak ada jawaban. Ya udahlah, sampai saya percaya itu begitu. Ya udah Tuhan, walaupun aku tidak bisa bayar lunas hutang ini, aku tetap percaya akan perlindunganmu. Aku akan tetap percaya Engkau akan cukupkan kami. Aku tetap percaya itu Tuhan. Pada saat itu, sejak respon saya seperti itu, walaupun semua, nggak tahu nih gimana caranya lagi, saya terus berserah sama Tuhan. Pada saat itu tiba-tiba ada salah satu murid saya tuh ajak ketemuan, ngobrol. Biasanya sih kita cerita-cerita gitu ya. Terus akhirnya dia nanya gitu, gimana kamu ke depan gimana, besok gimana? Terus si Iva akhirnya mau kuliah di mana gitu ya. Ya beginilah, aku cerita. Terus karena saya pelayanannya di youth, dia nanya gimana pelayanan youth, butuh apa? Ya belum ada kebutuhan sih, kira berjalan seperti biasa aja ibadah youth. Nah tiba-tiba satu saat dia datang lagi kedua. Terus dia nanya gimana, lagi ada masalah apa?
Ya cuma masalah ini sih ya. Maksudnya saya cerita gitu loh. Ya kami masih ada masalah dengan hutang dan begini, tapi Tuhan sih cukupkan kami punya dikasih kesempatan untuk punya usaha masak kue roti gitu ya. Nah, terus gimana dong? Ntar lagi Iva mau kuliah loh. Iva itu anak kami yang kedua dan dia harus kuliah setelah lulus kan dia harus kuliah. Wah saat itu saya nggak bisa karena hari-hari sebelumnya Tuhan tolong aku nggak bisa. Akhirnya tiba-tiba saya nangis waktu itu. Ya aku nggak tahu. Terus tiba-tiba gini bro, hutang kamu berapa? Ya banyak. Dia bilang gini, aku itu sejak pertama kali ketemu kamu, nanyain soal youth butuh apa, itu 2 bulan 3 bulan sebelumnya, dia ngomong sama Tuhan, kamu harus bantu keperluannya AB. Dia bilang gitu, kamu harus bantu keperluannya. Dan dia nggak tahu kan, aku tuh butuh apa saat itu nggak tahu. Makanya nanya soal youth, makanya nanya soal apa, bagaimana. Terus 3 bulan kemudian akhirnya baru tahu kalau hutang itu dia yang bayar. Dia disuruh bayar hutangnya saya, gitu, sama Tuhan. Dan saat itu saya bilang banyak sekali aku nggak apa-apa. Ya udah aku cicil. Enggak. Ini aku yang disuruh Tuhan, aku harus manut. Aduh, saya nggak bisa ngapa-ngapain, kaki gemeter semua gitu. Ini nangis terus dan aku nggak tahu harus ngomong apa pada saat itu. Tapi saya bisa melihat pada saat respon saya benar, Tuhan kasih jalan. Ini pertama ya. Kedua, begitu pun juga keluarga saya ini belum selesai, baru saya. Terus kemudian kan papa mama saya juga ngalamin yang sama. Dan saya juga ikut puasa bantuin papa mama itu juga, sampai papa mama waktu saya masih hutang itu mereka puasain buat saya. Gantian aku mau puasain buat papa mama sampai benar-benar bisa lunas juga utang mereka. Dan benar. Saya sampai pentok juga tadi nggak tahu harus gimana lagi. Dan saya bilang sama Tuhan, yang aku percaya, yang Engkau sudah pernah lakukan, Engkau akan cukupkan papa mama. Walaupun sampai hari ini belum ada jawaban, udah puasa 40 hari gitu ya, gak ada jawaban juga. Ya udah Tuhan, apapun yang terjadi, papa mama pasti akan dalam perlindungan Tuhan. Tiba-tiba ada yang beli rumahnya papa mama, yang dimana hari-hari itu hari pandemi, beli rumah itu mujizat. Ada yang beli, utang papa mama selesai. Saya bersyukur sekali kalau Tuhan itu pada saat kita mencintai Tuhan, itu yang kita dapetin. Itu kita dapetin berkat yang luar biasa. Ayat terakhir, supaya tidak bersungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 9-10. Saudara-saudari, ayat terjemahan saudara Indonesia, jangan mencari-cari kesalahan atau kelemahan satu sama lain, lalu membicarakannya di belakang. Lihat kedatangan Kristus, sang hakim yang adil sudah dekat. Dia akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada orang yang suka menebar kebencian. Saudara-saudari, marilah kita meneladani para nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada nenek moyang orang Yahudi. Mereka selalu sabar meskipun sering dianiaya dan banyak menderita. Mari sama-sama kita punya first love. Next. Makanya untuk kita punya cinta mula-mula, inilah ciri orang-orang yang memiliki cinta mula-mula. Tetap bertekun dalam pelayanan dengan sungguh-sungguh, walaupun banyak porsi kita pelayanan lebih banyak, tapi tetap lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetap berani menyatakan kebenaran dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Dan tetap sabar meski harus menderita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami belajar.